Bagaimana cara melakukan uji reliabilitas di SPSS? Ada 3 tahap. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan terlebih dahulu data kita. Ini maaf ya, bukan Eva ya. Jadi data yang diperlukan untuk uji reliabilitas adalah skor per item yang dimiliki subjek. Sorry, ini saya salah buka slide kayaknya nih. Sebentar ya, saya cari lagi. Jadi data yang diperlukan adalah data per item, bukan skor total dari subjek. Jika pada skala sebelumnya, posisi-posisi item itu suka diacak, jadi kalau kita mengadministrasikan suatu skala ke psikolog ke peserta, itu biasanya urutan item itu diacak. Jadi kalau kita kan nulis item itu kan urut dari aspek pertama, aspek kedua, aspek ketiga, kemudian urut lagi dari indikator yang 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3 lagi gitu kan. Sehingga itemnya urut, tapi kalau kita memberikan item kita ke subjek, biasanya kita acak, biar subjek tidak bisa mendeteksi ini tentang apa. Tapi kalau kita mau melakukan uji statistik, lebih baik urutan item itu diperbaiki sehingga urut sesuai dengan yang di blueprint. Kita input data ke SPSS dan kita spesifikasikan variabelnya. Nama variabel dapat diberi kode misalkan item 1, item 2, item 3, item 4 dan seterusnya, atau kode lain yang dapat kita mengerti. Misalkan item ini dari aspek apa, indikator keberapa kayak gitu. Kemudian dia item favorable atau unfavorable. Kita bisa menggunakan apa ya, kode-kode yang bermacam-macam, tapi yang penting bisa kita mengerti item ini item yang mana. Kemudian pada bagian measure kita tetapkan scale. Setelah itu kita melakukan analis data ke menu analyze, kemudian scale. Jadi bukan lagi descriptive statistics atau correlation atau apa ya. Ini mungkin menu yang baru bagi kalian. Masuk ke scale, kemudian reliability analysis. Kemudian kita pilih semua item yang hendak diuji reliabilitasnya, kita pindahkan ke kotak item. Kemudian kita pilih model pengujiannya sesuai dengan data yang kita miliki. Jadi di sini ada pilihan mau alpha Cronbach atau split half, paralel atau test retest ada di sini. Kemudian kita klik statistik di sini, statistik. Kemudian kita centang. Sebetulnya dicentang semua juga nggak masalah, tapi kita batasi saja pada informasi yang kita butuhkan untuk bisa memahami skala kita. Biasanya kita cek statistika deskriptifnya, deskriptif per item, untuk skalanya, untuk skala jika item tersebut di-delete, kemudian inter-item correlation, kemudian summaries-nya, nilai rata-ratanya, variance-nya, covariance, correlation. Setelah itu continue, kemudian kita klik OK. Nanti akan menghasilkan beberapa tabel. Yang kita butuhkan adalah tabel reliability statistik yang seperti ini. Nanti akan memunculkan koefisiennya. Koefisien ini yang kemudian kita laporkan dan kita interpretasi maksudnya itu apa. Kemudian yang penting juga adalah tabel statistik item total. Jadi item total statistik semacam ini tabelnya. Yang kita lihat adalah yang saya kotak merah ini, yang namanya corrected item total correlation. Jadi korelasi item total. Korelasi item dengan total skalanya. Ini untuk mengetahui mana item yang valid dan yang tidak. Jadi dengan uji reliabilitas ini memungkinkan kita untuk mengetahui item mana yang korelasinya dengan skala itu tidak bagus, sehingga item itu harus kita eliminasi. Sekarang kita coba ke SPSS. Nah, sudah tampak ya semuanya. Jadi ini saya menggunakan contoh skala motivasi berprestasi dan skala risk taking atau pengambilan risiko. Ini dari penelitian saya 2 tahun yang lalu tentang
karakter wirausaha. Jadi waktu itu saya membuat beberapa skala, dan 2 diantaranya adalah ini, skala yang mengukur motivasi berprestasi dan yang mengukur restacking. Skala motivasi berprestasi terdiri atas 5 item, kemudian skala restacking terdiri atas 6 item. Sebetulnya pada tahap pengembangannya, item yang saya uji coba jauh lebih banyak daripada ini. Ini sudah versi finalnya, yang sudah endingnya. Tapi ketika dulu saya melakukan uji reliabilitas, yang saya uji banyak sekali, sampai 20-an item. Skala ini dikerjakan oleh cukup banyak respondennya, sampai 500-an orang. Jadi cukup baik untuk bisa menjadi contoh kita belajar reliabilitas. Bagaimana caranya? Kita klik Analyze. Oh ya, mungkin sebelum ke sini ke variable view-nya juga sudah saya spesifikan. Jadi ini namanya sudah saya beri kode MB1, itu artinya item motivasi berprestasi nomor 1 dan seterusnya. Kemudian untuk measure-nya sudah saya scale. Yang mau saya analisis reliabilitas hanyalah item di skala yang motivasi berprestasi. Maka analyze, kemudian ini scale, reliability analysis, nanti akan muncul kotak semacam ini. Awalnya kotak yang sebelah sini kosong, maka kita pilih item yang mau kita analisis saja. Bisa jadi dalam lembar kerja kita itu isinya banyak item dari berbagai skala. Analisis itu harus per skala, jadi tidak bisa dicampur. Maka dari itu, karena saya mau uji reliabilitas skala motivasi berprestasi saja, maka saya pilih item motivasi berprestasi saja. Hanya itemnya saja, tidak skor totalnya. Jadi yang skor totalnya tidak saya ikutkan. Di sini saya pilih modelnya, ada alpha, split half, Goodman, paralel, dan strict paralel. Nah, saya menggunakan yang alpha. Kemudian statistiknya sudah saya centang, seperti tadi yang saya contohkan, dan continue. Kemudian kita klik OK. Nanti outputnya semacam ini. Ada beberapa tabel. Pertama ada case processing summary, ringkasan pemrosesan analisisnya. Di sini kita mendapatkan informasi, N-nya ada berapa orang? Oh, 551 orang. Oh, valid semuanya. Tidak ada item yang dikeluarkan. Tidak ada tidak ada responden yang tidak valid. Semuanya bisa dianalisis. Kemudian langsung muncul statistika reliabilitasnya. Ini dihasilkan alfa korbannya 0,653. Dari mana 0,653 ini? Nah, dari proses yang tadi sudah saya jelaskan di sesi pertama, ini adalah rata-rata korelasi item dengan skala. Setiap item itu dikorelasikan dan kemudian dicari rata-ratanya, ketemunya ini 0,653. Kemudian ini item statistiknya, item pertama itu nilai rata-ratanya 4,29, standar deviasinya sekian. Nanti setiap item ada informasi statistika itemnya. Berikutnya adalah inter-item correlation matrix, matriks korelasi antar item, jadi item 1 dan item 2, item 1 dan item 3, dan seterusnya. Itu korelasinya seperti apa? Ini contohnya item 1 dengan item 2, 0,227, item 1 dengan item 3, 0,230, dan seterusnya. Kemudian tabel berikutnya, summary item statistik, item min-nya berapa, nilai minimum maksimumnya berapa, range-nya berapa. Ini ketemunya di sini. Nah, ini nih yang paling penting, yang ini. Item total statistik. Kita cek di kolom yang namanya corrected item total correlation. Di sini kita lihat standarnya yang bisa diterima untuk menilai apakah item kita itu valid atau tidak adalah 0,3. Di atas 0,3. Kalau item ini di atas 0,3, maka item ini valid. Jadi keberadaan item ini mendukung reliabilitas skala. Kalau item ini dihapus, reliabilitas skalanya akan turun. Kita lihat di kolom yang paling kanan. Jadi kan reliabilitas aslinya adalah 0,653. Kalau item nomor 1 ini dihapus, alfa Cronbachnya jadi cuma 0,634.
Kalau item nomor 2 dihapus, dia akan makin turun lagi, 0,612. Kalau item yang paling bawah ini ya, yang korelasi atau paling bagus 0,450 dihapus, alfa Cronbachnya juga turunnya juga makin dalam, tinggal 0,580. Maka dari itu, selain melihat ini, untuk menilai mana yang kita pertahankan, mana yang kita buang dengan standar 0,3, yang kita lihat juga ini. Kalau item ini dihapus, alfa Cronbachnya jadi berapa? Kayak gitu. Kalau ada item yang dia korelasinya kurang dari 0,3, mungkin cuma 0,1, 0,2, maka item itu harus dieliminasi. Jadi tidak dimasukkan dalam skala final kita. Karena item ini merugikan reliabilitas skala. Jadi sesederhana itu kita melakukan uji reliabilitas. Jadi kalau kembali, bagaimana cara melaporkannya? Sederhana saja. Berdasarkan hasil statistik reliabilitas, diperoleh koefisien alfa Cronbach sama dengan 0,635. Itu berarti skala ini memiliki reliabilitas yang titik-titik. Ini kita bandingkan dengan norma. Normanya ini, yang tadi sudah saya tunjukkan. Kalau dia 0,6 ke atas, maka dipertanyakan, questionable. Jadi harus kalau dipertanyakan, maka dari itu perlu ada perbaikan-perbaikan tertentu. Tapi kalau sudah 0,7 ke atas, oh, ini sudah bisa dipakai sekarang. Mengenai penggunaan SPSS-nya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sekalian? Bisa diikuti prosesnya? Bisa? Oke, sekarang kita coba untuk skala yang kedua ya. Agar kalian lebih ingat lagi, kita analyze, scale, reliability analysis. Nah, sekarang kita mau skala yang kedua, skala yang sebelumnya kita keluarkan. Yang ini. Kemudian kita oke. Hasilnya seperti apa? Nah, sama juga, tabel-tabelnya sama dan kita bisa membacanya. Oh, di sini alfa Cronbachnya cuma 0,603. Kemudian kalau kita lihat item total correlation-nya, oh ini ada satu nih yang di bawah 0,3, cuma 0,230. Item ini harus dieliminasi. Gitu. Jadi analisis, jadi dalam skala final kita tidak mengikutkan item ini. Ini item yang buruk, bisa kita katakan semacam itu. Ada pertanyaan? Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau tanyakan dulu? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya akan lanjutkan sedikit lagi ke materi. Jadi dalam melakukan uji reliabilitas ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, koefisien alfa Cronbach itu sangat dipengaruhi oleh panjang tes atau jumlah item. Jadi kalau kita tadi lihat kok reliabilitasnya cuma 0,6, bisa jadi karena skala ini kekurangan item. Harusnya kita tambah lagi itemnya. Alfa yang terlalu tinggi bisa jadi sampai 0,9 hampir 1, bisa jadi karena itemnya terlalu banyak dan isinya mengulang. Maksudnya kontennya itu mirip-mirip. Ya kalau kontennya mirip-mirip ya pasti korelasinya tinggi, ya kan? Nah, jadi item skala yang alfanya terlalu tinggi itu juga tidak bisa kita terima begitu saja. Kita harus analisis lagi. Kontennya itu bagaimana? Apakah sudah mewakili seluruh indikator dengan tepat atau belum? Jangan-jangan mirip-mirip itemnya. Kalau alfa terlalu rendah, itu dapat berarti tesnya kekurangan item. Maka kalau tadi yang saya contohkan, alfanya cuma 0,6, dan tadi itemnya cuma sekitar 5 atau 6 item, bisa kita identifikasi sumber masalah. Kenapa alfa Cronbachnya ini nggak begitu bagus? Karena kekurangan item. Rekomendasinya dengan skala yang semacam ini, harus ditulis kembali itemnya.
agar koefisien alfa rendahnya lebih baik. Berikutnya, koefisien alfa itu juga cenderung rendah jika tes atau skala kita bertipe multidimensional. Maka dari itu, jika kita menemukan alfa kita rendah, jangan putus asa atau kecil hati dahulu, oh ya Allah kita harus segera tulis item lagi. Tidak semacam itu. Bisa jadi kita perlu menggunakan analisis faktor untuk memeriksa dimensionalitas dari skala ini. Setelah dipastikan dimensinya, misalkan, oh ternyata memang skala ini mengukur 2 dimensi, maka alfa rendahnya itu bisa dilakukan lagi, tapi diterapkan per dimensinya, bukan terhadap keseluruhan skala, tapi per dimensinya. Kemudian perlu kita ketahui bersama apa saja sih penyebab tes itu tidak reliable. Jadi kalau kita mendapatkan hasil alfanya sekian-sekian dan itu kurang bagus, kita harus bisa menjelaskan kenapa ya kok ini terjadi. Oh, bisa jadi karena kurang itemnya, bisa jadi karena apa. Jadi salah satu bagian dari pelaporan kita adalah menjelaskan argumentasi kita kenapa hasilnya cuma sekian. Penyebabnya cukup ada beberapa ya. Pertama, bisa jadi itemnya memang invalid dari awal, jadi kontennya itu tidak layak atau tidak relevan dengan indikator dan aspek yang hendak diukur. Contohnya tadi itu konten yang mirip-mirip, seharusnya ini indikatornya beda, tapi kok itemnya isinya mirip-mirip sih. Nah, itu harus dibuat tegas. Indikator ini ya tentang ini, indikator selanjutnya tentang hal lain. Jangan sampai itemnya itu isinya mirip. Kemudian, konten item yang mencakup banyak aspek yang berbeda dari atribut yang hendak diukur atau hanya berfokus pada sedikit indikator. Ini juga bisa menjadi penyebab tes tidak reliable. Misalkan satu item itu isinya bisa mengungkap aspek yang berbeda dari atribut. Jadi isinya itu heterogen, tidak to the point sesuai dengan indikatornya. Itu juga bisa membuat tidak reliable. Atau konten item itu ambigu sehingga sulit dipahami, membingungkan. Bisa jadi kebingungan itu karena kosakata yang digunakan dalam item itu sulit, misalnya menggunakan bahasa asing, menggunakan bahasa gaul, menggunakan bahasa daerah yang itu tidak bisa dimengerti oleh banyak orang secara umum. Atau menggunakan kata yang memiliki 2 makna, maknanya ganda. Atau menggunakan kata negatif yang berganda. Atau kalimat itemnya itu terlalu panjang. Ada induk kalimat, ada anak kalimatnya. Misalnya, saya senang jalan-jalan ketika hujan turun. Itu kan ada induk kalimat, ada anak kalimatnya tuh. Saya senang jalan-jalan dan ketika hujan turun. Nah, orang kan bisa jadi bingung. Oh, saya senang jalan-jalan, tapi nggak tentu pas hujan turun. Kalau hujan turun, saya nggak senang jalan-jalan. Kan dia jadi bingung cara mengerjakannya. Dia senang jalan-jalan, tapi nggak ada spesifik cuacanya kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, maka dari itu harus dihindarkan. Ketika kita menulis item, jangan sampai item itu ambigu. Kemudian error pengukuran yang menyebabkan tes tidak reliable itu juga bisa disebabkan dari perilaku testing. Jadi kita tidak, jadi kesalahan itu tidak hanya bersumber dari skalanya atau alat ukurnya, bisa juga dari testingnya. Bisa jadi testingnya memang orang yang tidak teliti, jadi membacanya cepat-cepat, jadi dia menjawabnya asal-asalan. Bisa jadi testing inteligensinya kurang, pengetahuan tentang kosakata sangat terbatas. Bisa jadi semacam itu. Bisa jadi karena faktor usia, testingnya masih anak-anak. Jadi kalau anak-anak itu tidak bisa diberikan skala yang kalimatnya panjang-panjang. Harus dibantu misalkan dengan gambar, atau dibacakan, atau menggunakan kalimat yang pendek-pendek semacam itu. Nah, jadi kita bisa menjelaskan kenapa realitas kita itu cuma sekian, interpretasinya kurang bagus. Nah, itu dijelaskan dengan kita analisis lagi situasi apa, kondisi apa yang membuat hasil tesnya itu kurang reliable. Nah, materi kita tentang reliabilitas sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman terkait reliabilitas. Silahkan.